Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destan Rodana Puspita, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Lamongan akan menyampaikan materi koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan yang saya dapat setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tutmuri handayani, yang artinya kita sebagai guru di depan bisa memberikan teladan, panutan pada anak didik kita, di tengah memberikan semangat, di belakang memberikan dorongan pada siswa agar bisa mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, menuntun kodrat anak. Kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun tumbuhnya kodrat anak. Kenapa hanya menuntun kodrat anak? Karena anak itu dilahirkan bukan seperti kertas kosong, tapi sudah mempunyai garis yang masih samar-samar. Kita sebagai pendidik, bagaimana cara kita menebalkan garis samar-samar tadi agar bisa memperbaiki lakunya menjadi manusia yang seutuhnya. Yang ketiga, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus memperhatikan kodrat alam, tahu lingkungan di mana anak itu berada. Kodrat zaman, pendidik juga harus memperhatikan kodrat zaman. Pendidik harus bisa mengikuti perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Seperti pada zaman sekarang, anak itu dituntut untuk menguasai keterampilan abad 21, yaitu kolaborasi, komunikasi, kreatif, inovatif. Maka sebagai guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang keempat, berhamba pada sang anak. Maksudnya, kita sebagai pendidik harus selalu berpusat pada siswa. Harus bisa mencari pembelajaran yang terbaik untuk anak didik kita. Yang kelima, budi pekerti. Budi pekerti diartikan sebagai keseimbangan antara cipta, kognitif, rasa, afektif, dan karsa, tindakan, sehingga menciptakan karya. Keluarga menjadi tempat yang paling utama dan paling baik untuk melatih pendidikan, sosial, dan karakter bagi seorang anak. Refleksi. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, dalam pembelajaran saya lebih banyak bersifat teacher center, jadi berpusat pada guru. Hanya sesekali saja pembelajaran didesain student center, jadi saya hanya sesekali saja yang berpusat pada siswa. Setelah mempelajari modul, sebagai pendidik saya berusaha melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang menyenangkan dan kontekstual. Jadi saya harus tahu keinginan siswa, keinginan peserta didik saya, bagaimana nanti mendesain pembelajarannya. Jadi di awal nanti harus membuat kesepakatan bersama anak didik kita, bagaimana pembelajaran itu nanti supaya didesain yang menyenangkan. Yang selanjutnya, sebelum mempelajari modul 1.1, saya itu sering mengeluh karena beberapa siswa itu selalu lamban dalam menerima materi dan tidak bisa mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Jadi setelah saya mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa rasa ngeluhnya saya itu karena menyadarkan saya bahwa anak itu memiliki kodratnya masing-masing. Sebagai guru, kita hanya bisa menuntun dan memperbaiki lakunya. Jadi anak itu mempunyai kodrat masing-masing atau mempunyai kemampuan masing-masing. Yang selanjutnya, sebelum mempelajari modul,
Saya pernah beberapa kali memberikan punishment atau hukuman terhadap peserta didik, seperti pada saat tidak mengerjakan PR, kemudian datang terlambat. Setelah mempelajari modul, saya sadar bahwa punishment itu hanya membuat anak jera sesaat, tidak bisa mengubah perilaku siswa seutuhnya. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul, saya lebih mementingkan aspek kognitif dibandingkan dengan keterampilan dan sikap. Setelah mempelajari modul, memberikan pemahaman kepada saya bahwa budi pekerti itu diartikan sebagai keseimbangan antara cipta, kognitif, rasa, afektif, dan karsa psikomotor, sehingga menciptakan karya. Jadi ketiganya harus seimbang. Jadi tidak hanya kognitif saja. Setelah mempelajari modul dan setelah saya merefleksi apa yang telah saya lakukan selama ini dalam pembelajaran, nantinya apa yang saya dapat terapkan di kelas. Yang pertama yang saya harus lakukan, memperbaiki sikap dan tindakan saya selaku pendidik. Karena apa? Karena sebagai pendidik, kita itu digugu lan ditiru. Yang kedua, mendiagnostik gaya belajar siswa dan menjalin hubungan baik anak dan orang tua. Karena apa? Karena siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Antara anak satu dan anak yang lain itu berbeda. Yang ketiga, berusaha menyusun dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan kontekstual. Jadi nanti di awal harus berkomunikasi kepada anak. Nanti pembelajaran seperti apa yang nantinya akan kita laksanakan bersama-sama. Yang keempat, menghindari punishment pada anak. Jadi nanti saya akan berusaha menghindari atau menghukum anak-anak. Yang kelima, pembelajaran tidak menekankan aspek kognitif saja, tapi juga keterampilan dan sikap, harus seimbang antara ketiganya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan di sini. Dengan adanya program guru penggerak ini menyadarkan saya bahwa saya sebagai pendidik masih banyak sekali kekurangannya, dan terima kasih saya dengan adanya guru penggerak ini bisa membawa saya semoga nantinya menjadi guru yang lebih baik dan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.